Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas 11 Otomasi Schneider. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang saya pelajari tadi di sekolah, atau bisa disebut resume PBM. Oke, yang pertama yang akan saya lakukan adalah di sini adalah program mesin. Jadi untuk program di sini saya akan melakukan program dengan mesin trainer kit PLC biasa yang ada di sekolah saya, dan saya akan program menggunakan laptop saya, dan saya hubung menggunakan kabel USB dari laptop ke PLC. Oke, untuk pemrograman kali ini saya menggunakan Tor dan juga kontaktor. Oke, untuk studi kasusnya di sini motor 1 dan motor 2 aktif secara berurutan. Karena di sini mesin motornya di sekolah saya sedang dipakai, jadi di sini saya menggunakan kontaktor sebagai penanda kalau motor itu berjalan. Jadi di sini menggunakan dua kontaktor 1 dan kontaktor 2. Untuk inputnya di sini saya menggunakan push button. Output menggunakan lampu indikator dan juga kontaktor. Lampu indikator ini sebagai penanda kalau kontaktornya itu berjalan. Dan untuk pengaman saya menggunakan emergency dan juga Tor. Oke, langsung aja masuk ke programnya. Oke, ini adalah program ketiga, yaitu program berurutan. Jadi, prinsip kerjanya di sini adalah pada kondisi normal interlock akan aktif karena di sini saya menggunakan kotak NO, sedangkan di wiringnya saya menggunakan kotak NC, yang dimana itu akan menjadi kotak NC dan akan terhubung dan akan menghidupkan interlock. Jadi, ketika interlock sudah aktif, kita bisa menekan push button satunya di sini ya. Nah, jadi ketika kita menekan push button, sebelumnya pada kondisi normal itu lampu kuning sudah menyala terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat. Nah, lampu kuning di sini langsung menyala, dan ketika kita menekan push button 1, lampu kuning akan mati dan menghidupkan lampu hijau. Itu di sini saya menggunakan latching, jadi lampu akan tetap hidup walaupun dilepas. Selain menghidupkan lampu hijau, di sini push button 1 juga berguna untuk menghidupkan kontaktor 1. Nah, di sini. Jadi push button 1 itu berfungsi untuk menghidupkan lampu hijau dan juga kontaktor 1. Karena di sini berurutan. Jadi sebelum menekan push button 2, di sini harus menekan push button 1 terlebih dahulu. Oke, karena tadi saya bilang sudah menekan push button 1, di sini lanjut ketika kita menekan push button 2, lampu hijau akan tetap nyala dan kontaktor 2 akan aktif. Di sini kontaktor 1 dan kontaktor 2 akan aktif secara bersamaan. Oke, untuk menghentikannya kita tinggal pencet menggunakan push button 3 atau push button stop. Dan ketika di stop, kedua kontaktor dan lampu hijau akan mati dan menghidupkan lampu kuning. Oke, lanjut di sini fungsi emergensi dan Tor 1 dan Tor 2 ini sama, yaitu untuk memutuskan rangkaian dan akan menghidupkan lampu merah sebagai pertandanya. Oke, di sini langsung saya transfer saja. Sebelum transfer kita aktifkan MCB terlebih dahulu dan kita hubungkan kabel USB dari PLC ke laptop. Oke, di sini saya transfer. Ctrl T. Yes. Oke, seperti yang saya bilang, dalam kondisi normal lampu kuning akan nyala terlebih dahulu. Dan ketika kita menekan push button 1, rangkaian akan latching menghidupkan lampu hijau dan juga kontaktor 1, dan lampu kuning akan mati. Ini menggunakan latching, jadi lampu dan juga kontaktor tidak akan mati. Dan ketika kita menekan push button 2, lampu hijau akan menyala dan juga kontaktor 2 akan aktif. Untuk mematikannya, kita tinggal pencet PB off atau PB 3. Nah, kedua kontaktor mati dan lampu juga mati dan menghidupkan lampu kuning. Oke. Fungsi di sini karena berurutan kita tidak bisa menekan push button 2 terlebih dahulu. Ya, di sini saya mau menekan sebanyak apapun push button 2, kontaktor 2 dan juga lampu hijau tidak akan aktif karena harus menekan push button 1 terlebih dahulu. Nah, ketika pencet push button 1 baru bisa push button 2 yang digunakan. Oke. Fungsi emergensi di sini adalah untuk memutus rangkaian. Saya kasih lihat. Ketika rangkaian sudah berjalan, lampu hijau hidup dan kedua kontaktor hidup. Fungsi emergensi ini untuk memutus rangkaiannya. Ketika saya tekan,
Nah, semua rangkaian akan mati dan menghidupkan lampu merah sebagai penandanya. Oke. Di sini fungsi tor ini juga sama seperti emergency, yaitu untuk memutus rangkaian. Saya tes di sini, oke. Ini dalam kondisi normal, belum diapa-apakan. Biar lebih jelas, lampu hijau nyala. Saya apakan tornya. Nah, lampu merah akan nyala dan kedua kontaktor atau rangkaian akan terputus. Sama juga di sini tor 2-nya. Tor 2 sama seperti tor 1 dan emergency untuk memutus rangkaian. Sorry. Ini saya tekan. Nah, kontaktor akan mati dan rangkaian akan terputus dan menghidupkan lampu merah sebagai penandanya. Oke, lanjut ke program terakhir. Oke, setelah program, di sini saya akan menjelaskan tentang silinder. Lalu ada solenoid valve 5/2, lalu ada flow control valve, dan yang terakhir ada reed switch sensor. Oke, pertama saya jelaskan silinder terlebih dahulu. Pengertian dari silinder adalah aktuator yang mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanis linear, seperti dorong atau tarik yang digunakan dalam sistem otomasi industri. Untuk prinsip kerja dari silinder ini adalah udara bertekanan dialirkan ke dalam tabung silinder melalui lubang atau biasa disebut itu pressure port, sehingga mendorong piston dan batang piston bergerak lurus. Gerakan ini bisa berupa perpanjangan atau pemendekan tergantung arah aliran udara. Jadi yang pertama ini, pada silinder kerja tunggal atau single acting cylinder, udara hanya masuk ke satu sisi piston dan pegas akan mengembalikan piston ke posisi awal saat tekanan udara dilepas. Dan yang kedua itu ada juga silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Udara dimasukkan secara bergantian ke kedua sisi piston untuk menghasilkan gerakan bolak-balik aktif tanpa bantuan pegas. Jadi kalau single acting itu kita menggunakan udaranya untuk memajukan silindernya aja, untuk mengembalikan mundur silindernya menggunakan pegas. Sedangkan double acting cylinder kita untuk memajukan dan memundurkannya kita menggunakan udara. Lanjut masuk ke solenoid valve 5/2. Pengertian dari solenoid ini adalah katup dengan 5 port dan 2 posisi. Jadi 5 itu adalah port atau lubang udara, dan 2-nya ini adalah posisi. Berfungsi mengatur arah aliran udara pada sistem pneumatik. 2 posisi tersebut memungkinkan pengalihan udara ke aktuator seperti silinder. Jadi prinsip kerja dari solenoid ini adalah katup dikendalikan oleh tenaga listrik yang menggerakkan kumparan solenoid sehingga posisi katup berubah. Ketika listrik mengalir, katup berpindah posisi dan mengarahkan aliran udara menuju port tertentu untuk menggerakkan aktuator. Saat listrik mati, katup kembali ke posisi semula oleh pegas atau gaya mekanik lain. Jenis 5/2 dapat berupa normally closed, di mana posisi default akan tertutup, atau normally open, di mana posisi default akan terbuka. Oke, lanjut ke flow control valve. Pengertian dari flow control valve ini adalah katup ini berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran udara dalam sistem pneumatik sehingga mengontrol kecepatan gerak aktuator seperti silinder agar berjalan halus dan terkendali. Prinsip kerjanya di sini, katup memiliki lubang pengatur atau yang biasa disebut orifice yang besarnya dapat diubah untuk mengatur jumlah udara yang lewat dengan mengurangi atau menambah aliran udara. Kecepatan gerakan piston silinder dapat dikontrol. Jenis ada yang bisa mengatur aliran satu arah saja atau 2 arah. Jadi gunanya flow control valve ini dia untuk memperlambat udara dan juga mempercepat udaranya. Jadi bisa mempengaruhi pada gerakan silindernya. Lalu yang terakhir ada reed switch sensor. Pengertian dari reed switch ini adalah saklar magnetik yang berisi 2 lempeng logam yang tertutup ketika berada dekat dengan medan magnet.
Prinsip kerja dari reed switch sensor ini, ketika magnet mendekat, medan magnet menyebabkan dua lempeng logam di dalam reed switch saling tarik sehingga menutup rangkaian listrik. Saat magnet menjauh, lempeng membuka kembali rangkaian. Sensor ini sering dipasang pada silinder pneumatik untuk mendeteksi posisi piston berdasarkan keberadaan magnet yang tertanam pada batang piston, memberikan sinyal posisi untuk otomasi. Ini pengetahuan umumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.